Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Kali ini berjumpa lagi dengan Ustadzah dalam pembelajaran IPA. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ya, kita akan mempelajari subtema 2 dan subtema 3. Subtema 2 yaitu tentang hewan sahabatku. Sedangkan subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Hewan itu berkembang biak untuk tujuannya yaitu untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur yaitu perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan pada sel telur yaitu pada hewan betina dan oleh sel sperma oleh hewan jantan. Ciri dari hewan ovipar atau yang bertelur: tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, dan biasanya termasuk keluarga hewan unggas. Dalam hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu dibagi menjadi 2, yaitu adanya hewan yang pembuahannya di dalam tubuh dan juga di luar tubuh. Hewan yang pembuahannya di dalam tubuh, hewan itu akan mengerami telurnya sampai telur itu menetas sehingga muncul induk baru. Nah, contoh dari pembuahan yang terjadi di dalam tubuh yaitu ada ayam, bebek, burung, cicak, dan kura-kura. Artinya pembuahan di dalam tubuh maksudnya adalah si induk itu akan mengeluarkan telur, akan bertelur, kemudian telur itu dierami oleh induknya. Nah, sekarang yang pembuahan di luar tubuh. Pembuahan di luar tubuh, hewan itu tidak mengerami telurnya. Ini terjadi pada hewan ikan dan katak. Jadi, ikan dan katak itu akan mengeluarkan telurnya di luar, artinya terjadi pembuahannya itu di luar. Jadi antara sel telur dengan sel sperma itu akan bertemu tetapi di luar tubuh dari tubuh induknya. Itu terjadi pada hewan ikan dan katak, tetapi tidak semua ikan bertelur berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, lanjut. Yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, sel telur akan dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, hewan yang melahirkan itu memiliki rahim atau uterus, di mana rahim tersebut sebagai tempat berkembangnya embrio atau sel telur yang telah dibuahi. Ciri-ciri dari hewan vivipar atau melahirkan yaitu memiliki kelenjar susu karena harus menyusui anaknya, kemudian memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan ini itu adalah rambut. Biasanya kelompok hewan mamalia, individu baru akan dilahirkan dari induknya. Contohnya ada sapi, kucing, kambing, singa, dan masih banyak lainnya.
Hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan atau vivipar. Pada hewan ini, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induknya. Setelah tiba waktunya untuk dilahirkan, maka anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Jadi telur itu berkembang di dalam induknya, di dalam perut induknya, kemudian nanti akan dilahirkan sudah berbentuk anak atau tubuh, keluar anaknya ya sudah berbentuk anakan, jadi tidak lagi berbentuk telur. Contohnya ada kadal, ada ikan pari, ikan hiu, ikan gupi. Nah, tadi Ustazah sempat jelaskan bahwa tidak semua ikan itu mengalami perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ada juga yang bertelur dan melahirkan. Jadi ada kadal, ikan pari, ikan hiu, ikan gupi, kuda laut, ular kadut, ular pucuk, dan ular buak. Jadi tidak semua ular itu bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang masuk dalam pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Nah, kenapa sih hewan dan tumbuhan itu perlu dilestarikan? Ya, tentunya untuk menjaga supaya hewan dan tumbuhan itu tidak punah. Terutama itu banyak faktor yang menyebabkan kepunahan dari hewan dan tumbuhan tersebut. Di antaranya, misal adanya bencana alam, kemudian adanya penebangan hutan secara liar, sehingga habitat mereka rusak. Jadi hewan atau tumbuhan tersebut akan punah. Kemudian diburu oleh banyak manusia, seperti misal mengambil kulit buaya atau kulit ular untuk keperluan fashion dan lain-lain, atau untuk obat-obatan. Sehingga perlulah kita melakukan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang masuk dalam pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Yaitu pelestarian hewan yang berada di habitat aslinya. Pelestarian in situ itu dibagi menjadi yang pertama ada suaka alam. Suaka alam yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Nah, suaka alam itu dibagi menjadi satu, ada cagar alam. Itu ada beberapa contoh cagar alam, yaitu ada Pulau 2 di Jawa Barat, ada Gunung Gede di Bogor, kemudian cagar alam Rafflesia di Bengkulu, kemudian ada cagar alam Cibodas di Cianjur, di mana masing-masing cagar alam tersebut itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada suaka marga satwa. Suaka marga satwa contohnya ada suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur. Kemudian ada suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, yaitu di situ untuk perlindungan komodo. Selanjutnya masih dalam pelestarian in situ, yaitu kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan. Nah, kawasan pelestarian alam itu dibagi menjadi yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional contohnya ada Taman Nasional Gunung Leuser di Nangro Aceh Darussalam, Kerinci Seblat, Waikambas di Lampung, kemudian ada Taman Nasional di Ujung Kulon, Banten untuk perlindungan badak bercula 1 yang sekarang itu hampir punah. Yang kedua ada Taman Hutan Raya. Nah, teman-teman, kita berada di wilayah Banyumas, ternyata ada hutan raya ya. Hutan raya apa? Ya, nanti. Ya, Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam
yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Contohnya ada Taman Hutan Raya yaitu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan Kebun Raya Baturadden. Yang ketiga, ada Taman Wisata Alam. Taman wisata alam yaitu kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Asik nih ya. Nah, contohnya ada Pulau Kembang di Kalimantan, Danau Towuti, Danau Matano, dan Mahalono di Sulawesi, Danau Lebu, serta Pulau Menipo di Nusa Tenggara. Ya, itu tadi jenis-jenis dari pelestarian in situ. Nah, sekarang masuk dalam pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya, misal di kandang piaraan. Jadi misal ada orang yang menangkap kera. Kera itu diambil dari habitat aslinya. Mungkin kera itu akan mengalami trauma karena diambil dari habitat aslinya. Kemudian disitulah kita mengadakan rehabilitasi. Nah, contohnya ada Pusat Rehabilitasi Orangutan di Taman Nasional Bukit 30 Jambi, ada Wana Riset Semboja, dan Nyaru Menteng. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara penangkaran. Penangkaran dilakukan dengan melakukan perkembangbiakan secara buatan. Contohnya ada penangkaran penyu, penangkaran orang utan di Tanjung Puting, dan penangkaran buaya di Papua. Nah, penangkaran ini dilakukan perkembangbiakan secara buatan. Setelah nanti hewan-hewan tersebut, misalkan penyu, orang hutan itu sudah berkembang biak, maka mereka akan dilepaskan ke habitat aslinya sehingga tidak akan mengalami kepunahan. Yang ketiga yaitu budidaya tumbuhan. Nah, budidaya tumbuhan ini bisa dilakukan di dalam kebun botani, artinya di situ kita tidak memerlukan lahan yang begitu luas untuk membudidayakan tumbuhan. Nah, budidaya ini diperlukan untuk penelitian, pengembangbiakan, dan juga sebagai tempat rekreasi. Ya, itu ya teman-teman. Kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dan juga pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga kita bisa melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini sehingga mereka tetap lestari, tetap terjaga untuk anak cucu kita ke depan. Ya, karena itu sebagai salah satu bentuk rasa kasih sayang kita kepada makhluk lain. Ya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.